Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi ini. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa. Tuhan masih diberi kesempatan di mana kita dibanguni di pada pagi hari ini. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kebiasaan, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita. Bisa saja kita tadi pagi tidak bangun-bangun lagi jika Tuhan tidak mengindahkannya. Tapi Tuhan begitu baik sehingga kita dibanguni di pada pagi hari tadi untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan bagaimana seturut dengan firman kebenaran untuk masa depan kita, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu harus kita bersyukur terus, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terlebih dahulu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita di pada pagi ini sudah dibanguni. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah membanguni kami di pada pagi hari ini, sehingga di pada pagi hari ini kami bisa tatap muka dengan semua keluarga saya, Bapak Ibu di mana saja berada saat ini. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, perlindungan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami berbagi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, Engkau tetap membimbing kami apapun nanti yang kami baca sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami, ajari kami, tuntun kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami mengerti dan bisa kami menjalankan sesuai rencana-Mu, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan logika kami, tapi betul-betul kami kembali kepada firman-Mu, menjalankan sesuai rencana-Mu, taat dan setia. Ini semua Tuhan Yesus, kami mengaku banyak kekurangan kelemahan kami Bapa, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami sehari-hari Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, menopang kami, menuntun kami, menyertai kami, mengajari seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu, mendapatkan kehidupan yang kekal yang Kau janjikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, di mana juga berada pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini, Engkau melihat Bapa apa keluhan masalah pergumulan hidupnya. Apabila dia ada sakit Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, karena Engkau juga mengatakan di Markus 16, semua anakku yang percaya, Ku berikan kuasa, dia meletakkan tangan orang sakit sembuh, dia mengusir setan-setan dalam namaku, setan-setan pergi. Engkau berkata Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami meyakininya, kami mempraktekkannya, kami mengimaninya. Maka daripada pagi hari ini kami meletakkan tangan kepada Bapak Ibu Saudara kami di mana saja berada saat ini yang ada sakit Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, semua setan penipu, ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap yang kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apapun jenisnya itu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, sirik, egois, sombong, roh dosa keturunan, kutuk, ajaran temurun, roh bintang pelap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak berhak menyentuh kami, nggak berhak mendekati kami, nggak berhak menyentuh kami dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, di mana Engkau telah pagari kami dengan darah-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami dalam penyertaan perlindungan sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau berkati renungan pagi kami ini, sehingga Bapa renungan pagi kami ini kami membacanya, kami mempraktekkannya, kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Saya hanya bisa mengucapkan
selamat pagi, selamat berkarya, selamat menyaksikan video-video yang saya saksikan, saya bagi setiap paginya, supaya ini semua Bapak Saudaraku untuk mengingatkan kita, bukan mengajari kita, tapi mengingatkan supaya kita mengingat kebenaran firman Tuhan. Jika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, bisa sambil memutar video untuk mendengarkan firman yang saya sampaikan. Jadi ini cara yang saya buat supaya kita saling mengingatkan satu dengan lain. Mungkin jika saya selama ini membuat hanya goresan, hanya tulisan, mungkin tidak sempat membacanya. Mungkin juga jika kita membaca Alkitab, karena kesibukan seharian nggak sempat membaca Alkitab. Tapi ini saya buat video, saya bisa buat video, bisa sambil masak bisa mutarnya, bisa sambil bekerja mutarnya, bisa sambil kegiatan-kegiatan menyetir apapun pekerjaan kita, bisa sambil memutarkannya, sambil mendengarnya. Inilah makanya saya bagikan video-video setiap pagi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman. Bukan yang lain-lain Bapak Saudaraku, tapi inilah kasih saya kepada semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada ini. Inilah yang saya bisa bagi kepada kalian semua, supaya kita nanti mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kerajaan sorga. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab, kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kita kembali kepada Alkitab, kita akan obok-obok dunia ini. Karena dunia ini sangat gencar. Dunia ini sangat gencar-gencarnya untuk mengincar manusia, supaya manusia tidak taat kepada Tuhan, tapi mau mengikuti aturan-aturannya untuk digiring ke api neraka. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita tidak akan terikut dipengaruhi oleh lingkungan dunia ini. Jadi kita buka Alkitab kita dari Yohanes 13, mulai kita baca ayat 10. Katanya begini, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya 12, di mana dia membasuh kakinya. Jadi katanya kamu sudah bersih karena sudah mandi, tapi bukan bersih semua. Buktinya kita melihat Judas membelot. Karena itu dia padahal murid-muridnya kemana saja Yesus dia ikut. Jadi apalagi kita ini tidak melihat, tidak mendengar, hanya kita membaca Alkitab. Hanya kita punya iman membaca Alkitab, kita percaya sepenuhnya, kita lakukan, bertindak, sehingga kita melakukan seturut dengan kehendaknya. Jadi bagaimana kita bisa memahaminya jika kita tidak membaca Alkitab, jika kita tidak membaca suratnya, padahal dia tidak lagi berkata langsung kepada kita seperti Yesus kepada murid-muridnya. Jadi buktinya kita melihat Yesus berkata langsung berbicara dengan murid-muridnya saja, ada yang membelot. Yaitu kita melihat Judas Iskariot, bahkan dia menjual Yesus. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, bahwa kita menyadari bukan semua yang datang itu sudah melakukan firman kebenaran. Banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi kita melihat selanjutnya ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi kita tahu bahwa Yesus tahu siapa akan menyerahkan Yesus untuk disalibkan, di mana Judas menjual Yesus. Nah, jadi ini semuanya kenyataan. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tetap tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi
kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana Yesus melakukan apa seturut dengan kehendaknya. Jadi Yesus itu mempraktekkannya, memperagakannya, di mana dia tahun 2000 lalu dia hidup di dunia ini, dia mengajari, mempraktekkannya, memperagakannya untuk kita ikuti. Jadi itu wajib kita lakukan. Jadi bukan hanya kita percaya, bukan hanya kita beriman, tapi kita mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai, supaya benar-benar kita paham, supaya kita betul-betul kembali kepada original. Jika kita tidak kembali kepada original, tentu banyak bumbu-bumbu penyedap untuk membumbui firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini tak usah dibumbu-bumbui. Jangan kita pakai firman Tuhan ini untuk instan, untuk kesenangan daging, untuk kesenangan kita. Jadi pakailah firman Tuhan ini untuk menuntun kita. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun tantangan, bagaimanapun masalah, bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, apa yang menurut firman Tuhan ini yang harus kita lakukan, itulah seutuhnya. Jadi jangan kita tambahi, jangan kita kurangi, jangan kita bumbui. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, kita tanpa menyadarinya, kita membumbui firman Tuhan ini supaya enak didengar, supaya enak di daging, supaya enak di telinga. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita arah kita jika kita tidak memakai originalnya lagi? Jadi Bapak Saudaraku, sehingga di setiap pagi saya membuat renungan ini, bukan saya mengajari, tapi mengingatkan, karena begitu perjuangan Tuhan Yesus di mana di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya satu pun kita tidak binasa, melainkan semua kita beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Tuhan Yesus, sehingga dia datang, berjuang, datang ke dunia ini. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mengindahkannya. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita masih mengikuti aturan-aturan manusia, aturan turun-menurun. Jadi bagaimana kita ini, saudara? Kemana perjalanan kita ini jika kita masih tetap mengandalkan manusia? Jadi jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tentu kita itu berjalan seturut dengan Bapa. Jika kita mengatakan kita orang Kristen, berarti kita itu pengikut Kristus. Berarti kita mengikuti apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Jadi tidaklah cukup hanya mengerti, tidaklah cukup hanya percaya, tidaklah cukup hanya beriman, tapi kita diajari seturut dengan bagaimana cara-cara Tuhan Yesus, di mana dia mempraktekkan tahun 2000 lalu. Jadi jika kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengerti hati Tuhan? Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Jadi ayat 14 mengatakan kepada kita, jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan sudah memberi teladan. Tahun 2000 lalu dia sudah memberi teladan. Jadi teladan itu adalah di dalam Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru. Disitulah teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tak usahlah kita muluk-muluk untuk baca dari Perjanjian Lama sampai Wahyu. Mungkin banyak untuk membaca waktu membaca itu. Lagi pun kita tidak akan bisa mengingat itu karena situasi pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Kecuali hamba Tuhan penuh waktu untuk firman. Tapi kita ini bagaimana kita bisa membacanya dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa menghafalnya, kita bisa mengimaninya, kita bisa mempraktekannya. Itu sangatlah susah. Tidak seberapa manusia mampu untuk melakukannya itu jika dia tidak hamba Tuhan penuh waktu. Dari itu Bapak Saudaraku, yang penting kita itu lakukan, di mana Yesus sudah mempraktekkan tahun 2000 lalu. Dia sudah memperjelas, dia sudah mempersingkat, dia sudah menggenapi. Jadi sebetulnya intinya
Tuhan Yesus sudah taruh. Inti-intinya itu yang kita lakukan sudah diperjelas. Jadi sebelumnya tidak lagi sukar. Tidak lagi kita mesti lihat sejarah bagaimana dunia diciptakan. Terlampau jauh, terlampau panjang yang harus kita baca, yang harus kita ingat, yang harus kita praktekkan. Tapi Yesus sudah mempraktekkannya di mana di perjanjian baru. Di perjanjian baru itu sudah dibuat pengenapan firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali di mana firman yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita jangan buang-buang waktu. Jadi ayat 16 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi sini katanya kepada kita tadi, jika kita tahu Yesus itu adalah Tuhan kita, bahwa Yesus itu sudah mengajari kita, bahwa Tuhan itu sudah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, berbahagialah. Karena apa? Karena kita akan dituntun. Karena ada roh Tuhan yang diberikannya kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia akan menurunkan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajar kita. Jadi kita tidaklah tim piatu, tidaklah mengandalkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan sangat peduli, sehingga dia turunkan rohnya ke dunia ini. Itulah Roh Kudus untuk membimbing, menopang, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Jadi kita membaca firman Tuhan ini tidaklah sendiri, tidak dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan pintaran kita, tapi ada Roh Kudus untuk membimbing kita. Jika tidak demikian Bapak Saudaraku, ya mungkin saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena saya tidak punya sekolah. Saya SD pun tidak sampai. Karena susahnya dulu orang tua, maka saya berangkat merantau ke Medan ini untuk mencari sesuap. Bagaimana saya bisa memberitakan firman Tuhan? Itu tidak mungkin. Itu semuanya oleh karena tuntunan Tuhan. Tuhan buat cara buat saya sehingga saya ini bisa melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Cara Tuhan itu menyakitkan daging. Karena saya menderita 1 tahun. Hidup, mati tidak. Setahun saya menderita untuk memperjuangkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan taruh itu. Jika saya tidak sakit setahun menderita, mungkin saya juga tidak kembali kepada firman-firman kebenaran ini. Mungkin saya juga masih hanya ikut-ikutan saja. Karena saya tidak mau membaca Alkitab ini. Karena saya tidak paham akan arti Alkitab ini. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan buat saya sakit. Tuhan saya buat menderita. Sehingga dibuat saya bisa melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Ini semua saudaraku bukan kekuatan kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja. Sehingga Bapak saudaraku, saya tidak kewalahan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua pelayan saya. Jika tidak roh Tuhan yang bekerja, itu tidaklah mungkin. Bagaimana caranya Bapak saudaraku? Saya ini orang bodoh-bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu bagaimana usul Alkitab, tidak tahu bagaimana seluk-beluk semuanya. Membaca pun tidak sempurna, tidak tahu titik komanya, berbicara pun tidak sempurna. Apa yang saya bisa perjuangkan saudaraku? Apa yang saya bisa andalkan saudaraku? Tapi saya mengalir saja. Apa pemberian Tuhan itu pada saya bersyukur terus. Hanya itu saya andalkan Tuhan Yesus. Saya andalkan Tuhan Yesus yang saya andalkan, bukan siapa-siapa. Ternyata Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu peduli. Bahkan keluarga saya dilawat, istri anak-anak saya. Jika tidak saya mengenalkan Tuhan, seperti bapak-bapak yang di luar-luar sana,
pergi dia meninggalkan anak istrinya, pasti anak istrinya kelantaran. Apalagi seperti saya ini hanya istri cuma cari makan. Anak ada 2, anak ingin kuliah, itu pasti kelabakan. Bukan saja itu, orang tua saya dua-duanya saya juga akan melawatnya. Bahkan mertua saya juga 9 tahun di sini. Itu pasti kelabakan dengan istri jualan di kaki lima. Itu tidak mungkin. Bagaimana istri saya jualan di kaki lima emperan di pasar sana bisa membiayai kami semua? Itu tidaklah mungkin. Tapi Bapak Saudaraku, itu cara Tuhan, bukan cara kita. Cara pikiran kita tidaklah mungkin. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Sehingga anak saya juga tamat kuliah, kerja juga tanpa melamar. Tapi juga dosanya untuk masih kerja. Jika satu, betulan, okelah. Tapi ini dua-duanya dosanya yang menaruh kerja. Jadi itu saya rasakan oleh karena tuntunan Tuhan. Bahkan saat ini kita melihat banyak orang pengangguran, sudah tamat sarjana, banyak pengangguran. Tapi Tuhan lihat apa yang saya kerjakan. Tuhan akan bekerja. Saya kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan saya. Amin. Jadi jangan khawatir Bapak Saudaraku. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan andalkan pikiran kita apa yang saya bisa berbuat, apa yang saya bisa lakukan. Lihat saya Saudaraku, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya mengalir saja. Suka-sukamu lah Tuhan. Kalau engkau buat saya seperti ini, ya udah, terserahmu lah. Saya tidak pikirkan saya ini membaca salah-salah. Saya ngomong ini salah-salah. Saya tidak pikirkan itu. Tapi saya itu berpikir untuk kebenaran firman Tuhan. Jika saya pikirkan itu saya membaca salah-salah, pasti saya itu mundur. Saya malu. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan tiap pagi sedangkan membaca saja salah-salah? Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan tiap pagi kalau ngomong saja tidak ada titik komanya? Tentu kita mundur. Tapi Tuhan tidaklah seperti itu, saudaraku. Kita sama di mata Tuhan. Kaya, miskin, susah, sama di mata Tuhan. Kita kaya hanya di dunia saja. Kita miskin hanya di dunia saja. Kita bodoh hanya di dunia saja. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, Bapak Saudaraku, kita sama di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa MC. Jangan kita menjengkali diri kita. Tapi bekerjalah semampu kita untuk Tuhan. Andalkanlah Tuhan setiap gerak-gerik kita. Tuhan akan berkarya. Roh Tuhan akan bekerja. Jadi bukan kepintaran kita. Kalau kepintaran kita bagaimana? Saya melayani orang-orang yang terkenal. Itu tidak mungkin. Saya orang buta huruf, orang bodoh mengajari orang pintar. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya? Tapi itu nyata. Bagaimana saya bisa melayani pendeta sedangkan saya tidak pendeta, tidak tahu apa-apa? Itu gimana caranya? Sedangkan dia tahun mengambil sarjananya itu, mengambil STH-nya itu 5 tahun bahkan lebih. Saya tidak punya sekolah. Itu tidak mungkin lah. Tapi itu cara Tuhan, Bapak Saudaraku. Bukan cara saya, itu cara Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, jika kalian semua Bapak Saudaraku begitu luar biasa di kepintaran kalian, pakailah untuk Tuhan. Pasti malaikat surga bertepuk tangan menyambut kita, Bapak Saudaraku. Jadi, bagaimana ayat 19 mengatakan kepada kita, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa aku Dia.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita bukanlah ada apa-apanya. Tentu kita hanya hati kita ini menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga Yesus ada di dalam hati kita, sehingga kita menyatu satu roh. Itulah namanya Roh Kudus. Roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Jadi bukanlah dengan kepintaran kita, bukanlah kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini. Dialah akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dialah akan mengajar kita, dialah akan menuntun kita untuk mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Jadi tidak lagi sama seperti dunia ini. Tidak lagi kita mengikuti aturan-aturan dunia, tapi kita mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus sudah menunjukkan, sudah memperjelas, sudah membukakan rahasianya, sudah mengenapkan firman Tuhan ini untuk kita jalankan. Dia segala cara buat supaya kita gampang menangkapnya. Bahkan perumpamaan dibuat supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Tapi karena penghuni dunia ini, saudaraku, kita diusik, kita dibutakan, sehingga kita, walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini untuk membukakan rahasia kebenaran firman-Nya, namun kita tidak mengerti. Karena apa? Karena itulah liciknya si setan itu, saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan dengan membuka hati kita dengan sungguh-sungguh, kemana kita ini, saudaraku? Jika kita tidak membukanya dengan sungguh-sungguh, tentu tidak bisa kita mengerti dengan akal kita, dengan pikiran kita. Makanya banyak orang, Bapak Saudaraku, orang pintar membuat kebenaran diri sendiri, karena firman Tuhan ini tidak bisa dicernakan, tidak bisa pakai dengan logika, tapi kita bisa pakai dengan iman percaya. Kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini, jika kita tidak melakukan kembali kepada firman Tuhan, tentu kita sangatlah tetap khawatir, sangatlah kita was-was, sangatlah kita ini cemas karena keraguan-keraguan kehidupan ini, karena tidak ada kepastian. Apakah ada surga itu, apakah ada neraka itu. Jadi tidak ada kepastian. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di situ akan dituliskan dengan detail apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tinggal kita ini, apakah memang kita mau melakukannya. Jadi tidak lagi kita meraba-raba, tidak lagi kita hanya menduga-duga, tapi Yesus sudah memperjelas kepada kita supaya kita itu paham dan mengerti. Tinggal kita mau, apakah kita mau kembali kepada firman, apakah memang kita hanya mengandalkan aturan-aturan manusia. Karena Bapak Saudaraku, sangatlah memang sukar. Kita baca jadi sini kita melihat di mana melihat tidak melihat. Jadi jika kita pakai Bapak Saudaraku dengan akal kita, dengan kepintaran kita, kita tidak mengerti. Sehingga firman Tuhan mengatakan, kamu melihat tapi tidak melihat, kamu mendengar tapi kamu tidak mendengar. Jadi kenapa dia mengatakan seperti, Saudaraku? Karena beda pikiran kita dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mungkin bagi manusia Tuhan, tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi sangatlah berbeda jika kita hanya mengandalkan pikiran kita.
sehingga kadang-kadang tidak nyambung. Nah, sehingga kita menganggap ya apakah ada Tuhan itu atau tidak, karena ya firman Tuhan dengan pikiran kita, dengan logika kita tidak nyambung. Gimana saudaraku? Ntar ya kita baca. Melihat seorang tidak. Matius berapa itu ya? Melihat Tuhan. Matius 13 Bapak-saudaraku. Matius 15. Jadi sini katakan saudaraku, jika kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita, sering terjadi seperti ayat ini saudaraku. Matius 13 ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, jadi Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini. Jadi ternyata betul apa yang dikatakan Tuhan ini. Maka ayat 14 mengatakan kepada kita, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi ini saudaraku, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Bahkan kita melihat banyak ingin mau melihat apa yang kita lihat, tapi dia tidak mendapatkannya karena dengan pikiran, dengan kepintaran. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, lakukan taat dan setia, Tuhan akan membukakannya. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga tidak terjadi di sini tadi. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi